Saudara, saya mengucap syukur hari ini saya boleh sekali lagi ada bersama-sama dengan saudara semua. Dan saya berdoa biar sebentar apa yang saya sampaikan, saya berdoa biar ini menjadi hati Tuhan buat setiap kita. Saudara, karena tadi ketika saya berdoa, saya ikut dengan penyembahan meskipun cukup singkat. Saudara, tapi saya tahu ada pesan Tuhan yang mau dia sampaikan buat saudara semua yang ada di tempat ini. Tapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan akan beberapa pengajaran atau firman yang dia berikan dalam hidup saya. Saudara, kita ini sedang berada dalam sebuah masa percepatan yang luar biasa. Saudara sadari maupun tidak sadari, ada begitu banyak peperangan rohani yang semakin intens, peperangan rohani yang semakin nyata di tengah-tengah kita. Ada begitu banyak visi-visi yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Dan percayalah, semakin besar apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semakin besar tanggung jawab yang akan Dia berikan di tengah-tengah kita. Dan ketika itu bersamaan dengan yang namanya sebuah tanggung jawab, tidak ada satupun manusia yang kebal dengan yang namanya keletihan. Tidak ada satupun manusia yang kebal dengan yang namanya kekecewaan, sakit hati, keletihan, kepahitan. Tidak ada satupun manusia yang kebal dengan itu semua. Tapi hari ini saya mengucap syukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah berkata orang benar tidak boleh jatuh. Dia tidak pernah berkata orang benar tidak boleh letih. Dia tidak pernah berkata orang benar tidak boleh pahit, saudara. Tapi dia berkata orang benar sekalipun dia jatuh, dia akan bangkit lebih kuat. Dia jatuh 7 kali, dia bangkit 8 kali. Artinya orang-orang benar mungkin akan pernah mengalami yang namanya keletihan dalam hidupnya. Orang-orang benar mungkin pernah mengalami yang namanya capek. Mungkin bosan dengan yang namanya rutinitas. Tapi Tuhan kita menjanjikan, menjamin setiap kita, sekalipun kita jatuh, Tuhan kita akan mengangkat kita kembali. Kita jatuh 7 kali, Dia akan pastikan kita bangkit lebih kuat. Kita akan bangkit 8 kali dan lebih ajaib lagi, kita bangkit oleh anugerah yang dari Tuhan. Dan kita akan mulai dengan sebuah kisah. Mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saudara, izinkan saya sedikit menceritakan akan background atau sejarah dari kisah ini. Ini adalah sebuah kisah seorang yang bernama Paulus dan Barnabas. Hari itu mereka masuk ke daerah yang bernama Listra, saudara. Dan ketika mereka sampai di sana, Barnabas dan Paulus membuat banyak mujizat. Sampai hari itu semua orang berkata, wah mereka adalah utusan Zeus dan Hermes, saudara. Bukan merek tas ya, saudara ya. Dewa, saudara. Dan itu saudara ibaratnya ya, imam-imam dari kuil-kuil dewa itu turun semuanya untuk menjumpai Paulus dan Barnabas. Dan mereka itu menyembah, mereka memberikan korban persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Dan hari itu mereka berkata, bukan, kami ini bukan utusan Zeus, kami ini bukan utusan Hermes, kami ini utusan Tuhan. Dan dia mulai berkata bahwa kami ini kesini untuk memberitakan kabar baik, kami di sini untuk memberitakan Injil, kami di sini bukan untuk menceritakan tentang Zeus dan Hermes. Tapi mereka berkata, kami ini di sini untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi. Alkitab berkata, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Kalau kita lihat secara manusia, ini puncak karir orang melayani Tuhan, saudara. Secara manusia, dipercaya sedemikian rupa begitu hebat, nyaris seperti dewa. Saudara, dan bahkan Alkitab berkata mereka tidak bisa menghentikan orang untuk memberikan persembahan kepada mereka.
Dan berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan rindu punya karir yang seperti ini, saudara. Tapi hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, itu adalah impian yang konyol dan bodoh. Saya mengucap syukur kita punya fondasi dari pendahulu-pendahulu kita. Apa itu, saudara? Hineni. Apa kita ini cuman budak? Saudara, dan tanpa saudara mengerti ya, itu dasar yang luar biasa yang sudah ditanamkan dalam kehidupan banyak orang. Saudara, kemarin saya habis dari Malang, saudara. Saudara, ketika saya di Malang, saya ketemu dengan salah satu seorang hamba Tuhan. Dan kita makan siang bersama dan dia mulai cerita, saudara. Dan suatu hari dia bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kau bawa Petrus Agung pulang dengan cepat, saudara? Dia bertanya-tanya, saudara. Dia berkata, aku ini belum sempat ketemu kok sudah dibawa pulang Tuhan. Umurnya masih muda kok sudah dibawa pulang Tuhan. Padahal hari itu belum ada hamba-hamba Tuhan besar lainnya yang sehebat sekarang. Kok sekarang kan banyak ya, saudara ya, keren-keren, saudara. Dan dia berkata, Tuhan, waktu itu belum ada dan Pak Petrus Agung itu ada di puncak. Dan kalau hari ini beliau masih hidup, pasti beliau ada di atas. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada hamba Tuhan itu, justru karena itu aku bawa dia pulang. Saudara, perkataan itu cukup menemplak di hati saya. Karena saya tahu Tuhan begitu mengasihi papi saya. Tuhan tidak mau orang menyembah beliau seperti dewa yang secara manusia kita tidak akan kuat dan kita akan jatuh, saudara. Saudara perlu mengerti ada begitu banyak hamba Tuhan yang jatuh. Karena apa? Manusia kita gak kuat, saudara. Disembah seperti dewa. Itu gak mudah loh, saudara. Daging kita bisa begitu menikmatinya. Tapi hari ini saya berdoa, lihatlah Paulus dan Barnabas yang mereka tidak menikmati akan disembah oleh siapapun, saudara. Karena lihat ayat yang berikutnya. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Kota yang sama yang menyembah mereka sebagai Zeus dan Hermes, kota yang sama yang menyembah mereka seperti dewa, kota yang sama yang memberikan persembahan kepada mereka, kota yang sama melempari Paulus dengan batu sampai mereka yakin Paulus sudah mati. Kota yang sama loh, saudara. Yesus mengalami yang sama. Bukankah dia masuk ke Yerusalem? Kota itu menyambutnya dan belum pernah ada kota yang menyambut Yesus seperti Yerusalem. Mereka menggunakan semua pakaian-pakaian, ambil daun-daun dan mereka kibarkan. Mereka berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam namanya. Mereka pekikan Hosana, Hosana, dan jangan lupa kota yang sama berteriak, salibkan dia. Jangan pernah mau disembah oleh siapapun, saudara. Karena suatu saat pemujaan, kekaguman dari manusia itu ujungnya merupakan sesuatu yang tidak sehat buat hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan terjadi kepada Paulus? Menurut saya untuk apa? Mengempeskan kepala Paulus, saudara. Dan kita ini kadang perlu, saudara. Saudara, ketika kemarin di acara tenda lawatan saya buat 2 kali. Saya buat pertama kali di Semarang, berhasil, lancar, saudara. Ketika kami buat di Solo kemarin, kita total ada 5 acara yang kita bagi dalam 2 hari, saudara. Hari pertama lancar, KKR pelajar, terdaftar 1000, yang datang 3.600. Saudara tahu doorkeepernya berapa? 4 orang. Dahsyat, saya 3.600 doorkeepernya, 4 orang di dalam. Di luar cuma ada 10, saudara. Yang di dalam cuma 4 doorkeepernya, gak ada orang. Tapi acara berhasil, acara lancar, KKR umum lancar, target 2000 yang datang. Hari keduanya, saudara, pasar murah yang datang memang 1000, tapi datang dan perginya cepat, saudara. Tapi sembakonya habis 1000. Tapi orang datang perginya cepat. KKR Youth malamnya harusnya target 2000,
Datang cuman 1000. Dan banyak yang dicoba ditutup-tutupi. Saya bilang jangan ditutupi. Saya bilang. Kenapa kalau semuanya lancar, gede kepala kita? Bukankah kita melihat toh ujungnya kita perlu Tuhan? Bukankah setiap orang manusia gak apa-apa ada sedikit yang gagal? Kenapa? Karena kita perlu seringkali untuk mengempeskan kepala ini loh saudara. Kalau kita terus menikmati pemujaan dan kekaguman akan manusia, ujung-ujungnya itu tidak akan pernah sehat dalam hidup setiap kita. Tapi saudara lihat ayatnya yang berikutnya. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudara bisa bayangin, saudara habis dirajam batu. Saudara ini bukan spon ati, saudara. Ini batu. Saudara dirajam batu, setahu saya batu Israel itu kerikilnya tuh ujungnya lebih tajam. Saudara bayangin dirajam batu, dan apa yang terjadi? Cuma dikelilingi sama murid-muridnya. Gak ada tuh lagu tuh break every chain, gak ada. Tuhan Yesus tidak berubah, gak ada saudara. Cuma dikelilingi, dibasahi roh pun tidak saudara. Cuma dikelilingi dan Alkitab berkata bangkitlah Paulus dan dia berjalan kemana, ke kota lain. Ngapain? Nginjil. Dan Alkitab berkata dia memperoleh banyak uang, bukan murid. Saya bisa bayangin gak saudara? Aku habis dirajam batu, sampai dipikir mati itu sudah separah apa bentukan saudara. Tapi Paulus bisa berdiri, dia jalan tanpa ditandu. Gak ada tuh kata maka beristirahatlah Paulus selama 3 bulan di villa di ujung gunung. Gak ada saudara. Atau maka ke rumah sakitlah Paulus mengambil operasi plastik di Korea supaya terlihat lebih ganteng. Gak ada. Itu Alkitab kita maunya begitu. Tapi Alkitab berkata dia berdiri, dia berjalan menuju ke kota lain. Ngapain? Nginjil. Buat saya Paulus ini gendeng saudara. Tapi yang saya lihat Tuhan berkata, nah engkau harus lihat lebih dalam dari itu. Yang Paulus punya, yang harus kita punya hari-hari ini adalah pemulihan yang cepat, saudara. Karena jika kita tidak punya pemulihan yang cepat dalam hidup setiap kita, kita selalu berlarut-larut di bawah, kita tidak akan pernah bisa pulih, saudara. Ini bukan tuntutan, tapi ini sebuah jaminan, sebuah berkat yang Dia mau berikan di tengah-tengah kita. Karena kita ini pasti suatu saat akan letih, suatu saat kita mungkin akan capek, suatu saat kita gak akan tahu tiba-tiba kita berhenti di bawah. Tapi hari Dia mau berkata, nah aku mau berikan a fast recovery, pemulihan yang cepat dalam hidupmu. Seperti Paulus, dia punya pemulihan yang cepat. Saudara, bukan berarti habis ini kalau saudara lihat ada orang habis duka, ayo cepetan sembuh. Bukan ya saudara. Atau orang habis patah tulang, ayo cepet nari lagi. Bukan begitu ya saudara. Karena apa? Bangkit itu tentang keputusan di hati ini loh saudara. Bagaimana kita yang harus memutuskan untuk mau pulih dan mau bangkit. Karena percayalah, jika kita tidak yang memutuskan, tidak ada satupun orang yang akan bisa membangkitkan kita. Karena apa saudara? Orang itu saya kasih tahu ya, terpuruk itu beberapa orang nyaman loh saudara. Orang yang sakit di kolam Bethesda 38 tahun. Saudara pikir kenapa dia gak sembuh? Nyaman. Kenapa? Yang senasib banyak. Itu kan di pinggir itu orang sakit semua. Saudara. Dan dia begitu nyaman dengan keterpurukannya. Begitu nyaman dengan masalahnya. Begitu nyaman dengan problem dalam hidupnya. Pulih pun gak mau. Kok tahu saat ditanya Tuhan maukah engkau sembuh? Jawabnya aku gak bisa Tuhan. Loh pertanyaannya mau atau tidak? Jawabnya gak bisa Tuhan. Ditanya lagi mungkin Tuhan mikir oh mungkin anakku ini kurang paham pertanyaanku. Nah maukah engkau sembuh? Jawabnya orang lain
gak ada yang ngangkatin aku, nyalain orang lain. Dia berharap ada orang yang akan mengangkatkan dia untuk masuk ke kolam itu. Tapi sekali lagi, kenapa dia lakukan itu? Karena nyaman. Saudara, kita ini kepahitan kadang tuh nyaman. Kenapa? Karena kita ngobrol sama orang yang sama-sama kepahitan. Pernah pahit ya? Sama, cocok. Ngobrolnya cocok. Pernah ditipu sama kita. Ngobrol cocok. Akhirnya nyaman, ya udah pahit aja, nggak usah sembuh, ngapain? Nyaman, cocok kita. Dan kita tuh suka nyari yang senasib ini loh, saudara. Mending kalau senasib sama-sama berdoa untuk berubah, ya kan saudara? Ini enggak, kadang kalau sudah merasa senasib, berubah pun tak mau. Nyaman supaya apa? Ada bahan pembicaraan, kita nyaman aja. Sedangkan jika kita ingin pulih, yang harus memutuskan itu siapa? Kita dengan Tuhan, saudara. Yang harus memutuskan itu kita. Dan kita tidak akan bisa berharap orang lain untuk membangkitkan kita, memulihkan kita kalau bukan kita yang memutuskan di hadapan Tuhan. Saudara, rajaman batu menjatuhkan Paulus secara fisik. Menghancurkan seluruh badannya, bleeding everywhere, berdarah di mana-mana. Tapi orang yang kenal akan Tuhan bisa hidup seperti ini, saudara. Yang namanya apa? Ada pemulihan yang cepat dalam hidupnya. Mau masalah menghantam kita sekeras apapun, membuat kita oleng, kepingin pingsan dibuatnya. Tapi kalau kita memutuskan untuk bangkit, Tuhan akan memulai dari mana? Dari hati kita terlebih dahulu. Baru Dia akan memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita dan kondisi di sekitar kita. Saudara, hari ini pertanyaannya, hari ini Dia sedang bertanya kepada saudara, apakah saudara mau untuk pulih? Saudara, Tuhan tidak bertanya atau tidak berkata, oke, kamu pulih sendiri ya? Enggak, saudara. Tuhan bahkan gak bertanya, bisa gak kamu pulih? Enggak. Hari ini pertanyaannya cuma ke saudara, maukah engkau menjadi pulih? Saudara, ada berapa banyak orang yang ketika hidupnya semakin susah, dia terpuruk di bawah, dia semakin menjauh daripada Tuhannya. Dan itulah kenyataan yang saya sering lihat oleh begitu banyak anak-anak Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami badai, reaksi pertamanya dia akan berkata, aku liburan dulu ya. Dia berkata, aku berhenti pelayanan dulu ya. Dia akan berkata, aku berhenti melayani Tuhan dulu, aku berhenti semuanya dulu, aku berhenti ke gereja dulu ya. Aku berhenti ke persekutuan dulu, aku berhenti melayani dulu, berhenti aku. Kenapa? Aku ini lagi capek. Aku berhenti saat teduh dulu ya. Dan saudara pikir, healing yang kita pikirkan itu menyembuhkan, akan memulihkan setiap kita. Tapi saudara tahu apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita lihat, mari kita lihat. Saudara buka Matius 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Saya ambil dalam terjemahan The Message. Alkitab berkata, are you tired? Apakah engkau capek? Burn out on religion. Engkau sudah menjadi jenuh dengan pelayananmu. Alkitab berkata, come to me. Datang kepada siapa? Yesus, saudara. Get away with me and you will recover your life. Jalan dengan aku, pergi dengan aku, dan engkau akan memulihkan hidupmu. I will show you how to take a real rest. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana beristirahat yang benar. Bukan hilang gak jelas, saudara. Saudara tuh mau pergi liburan kemanapun, berapa lama pun, saudara balik tetap capek gak? Tetap. Saudara bilang gini, ya kembali ke realita, itu aja udah capek. Saudara hari Minggu liburan aja, mikir Senin aja udah capek. Iya gak? Saudara mau pergi kemanapun tetap capek gak? Capek. Karena apa? Kita sebagai orang percaya, liburan kita tuh bukan yang begitu, istirahatnya bukan begitu. Kita berkata bagaimana istirahat yang benar? Walk with me and work with me. Jalan dengan aku dan kerja dengan aku. Dan kita akan mikir, kok Tuhan sadis? Bukankah harusnya maka dia membaringkan aku di rumput, padang rumput yang hijau?
Mohon maaf saudara, ayatnya lain. Enggak yang di sini ayatnya. Ayatnya berkata, engkau mau tahu istirahat yang benar? Walk with me and work with me. Jalan dan kerja dengan aku. Tapi bukan dia Tuhan yang sadis. Ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Ayatnya berkata, watch how I do it. Lihat bagaimana Tuhan yang akan bekerja bagimu. Artinya ketika engkau yang memutuskan untuk walk and work with him, engkau yang memutuskan untuk jalan dan kerja dengan dia, engkau memutuskan untuk kembali kepada habitatmu, engkau memutuskan untuk pulih dan tidak kabur ke tempat lain, ada anugerah yang akan dia berikan dalam hidupmu. Membuat engkau sadar, dalam kelemahanku kuasa Tuhan akan semakin sempurna nyata dalam hidupku. Bukan lagi aku semakin kecil, tapi Tuhanku akan semakin besar. Itu artinya bukan kita lagi yang kerja, tapi anugerahnya yang akan menyokong kita, memampukan kita menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Dan setelah itu kita berkata, learn the unforced rhythm of grace. Belajar anugerah yang tidak dipaksakan. Kenapa itu mengalir dengan sendirinya, saudara? Tapi bukankah harus kita yang memutuskan terlebih dahulu? Kita memutuskan, barulah Tuhan yang akan memberikan anugerah dan penyertaannya dalam hidup setiap kita. Apa yang terjadi kepada Paulus? Dia tahu habitat dia tahu panggilan dia tahu di mana dia harus pergi. Itulah kenapa membuat dia memilih untuk bangkit dan menyeret dagingnya. Sekalipun dia berdarah, dia seret dagingnya dan dia tetap menginjil. Kenapa? Dia tahu itu adalah habitatnya. Dia tahu itu adalah walk and work with God. Itulah keputusan dia untuk jalan dan kerja dengan Tuhan sekali lagi. Dan bukankah kita melihat anugerah Tuhan menyertai Paulus? Tidak pernah tuh ada terkata maka tertatih-tatihlah Paulus atau terjatuhlah, terpingsan-pingsanlah Paulus. Gak ada loh. Tapi kita berkata dia jalan, dia pindah ke kota. Dia menginjil dan dia memperoleh banyak murid. Yang lebih gila lagi, setelah itu dia ngapain? Dia kembali ke kota yang merajami dia dengan batu. Itu orang kalau nggak pulih nggak mungkin. Kita tersinggung aja ketemu nggak mau kan, saudara? Cuman tersinggung misalnya nggak disapa aja, ketemu ogah. Ini balik, saudara. Itu berarti hatinya pulih. Dan saya tahu itu bukan karena Paulus, tapi karena ada anugerah yang menyokong Paulus untuk membuat apa? Dia mengalami pemulihan baik fisik maupun hati yang ada di dalamnya. Tapi sekali lagi karena keputusan Paulus untuk apa? Tetap ada dalam habitatnya. Dia tahu panggilannya itu adalah habitatnya. Saudara, sesayang-sayang saudara sama ikan, saudara. Kalau ikanmu sakit, jangan pernah pisahkan dia dari habitatnya. Saudara mungkin lihat kan, saya nggak mungkin gini ya. Saya lihat, kayaknya ikanku nih masuk angin. Saya keluarkan dari akuarium, saya taruh di kasur, saya taruh di bantal bulu angsa, saya berikan selimut, saya kompres, saya kasih tetesan tolak angin, mati ikanmu, saudara. Ya, sesayang-sayangmu sama ikanmu, sesakit-sakitnya sama dipisahkan, tapi jangan keluarkan dia dari habitatnya. Karena air adalah habitatnya. Nah, kita dengan Tuhan itu sama, saudara. Saya mendengar, pernah suatu hari saya membaca sebuah analogi yang bagus, yang menurut saya ini mendukung akan ayat ini. Bahwa ternyata memang benar jalan dengan Tuhan, kerja dengan Tuhan, panggilan kita, hadiratnya, pribadinya, itu adalah habitat kita seorang manusia. Saudara, waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berbicara kepada air. Saudara ya, Tuhan menciptakan ikan, Tuhan bicara kepada air. Waktu Tuhan menciptakan pohon, Tuhan bicara kepada tanah. Oke,
Waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan bicara kepada air. Waktu Tuhan menciptakan pohon, Tuhan bicara kepada tanah. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berbicara kepada dia, berbalik kepada dirinya sendiri dan berkata, mari kita buat manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Oke ya saudara ya. Sekarang, air tanpa ikan akan tetap menjadi air. Laut mati, gak ada ikannya, tetap dipanggil laut. Ya, saudara? Gak ada tuh panggilan lain, tetap laut saudara. Air tanpa ikan, saudara akan tetap sebut itu sebagai air. Tanah tanpa pohon akan tetap disebut tanah dan akan tetap menjadi tanah. Tidak ada ruginya. Tuhan tanpa manusia akan tetap menjadi Tuhan. Cuma memang hanya karena kasih karunia-Nya aja. Dia mau surga itu gak mau kosong. Dia mau ada kita bersama dengan dia. Tapi sebenarnya Tuhan tanpa manusia akan tetap menjadi Tuhan. Tetapi sekarang kita balik saudara. Ikan tanpa air bisa hidup gak saudara? Gak bisa. Pohon tanpa tanah bisa hidup gak? Gak bisa. Kita tanpa Tuhan bisa hidup gak saudara? Gak bisa. Kenapa? Pribadinya, hatinya, panggilannya itu adalah habitat kita. Tapi seringkali ketika kita dalam kondisi lemah, semakin kita lemah, kita ini kayak ikan keluar dari air saudara. Kita tambah disconnect dari hatinya, kita semakin menjauh dari pribadinya, kita semakin menjauh dari hadiratnya, kita semakin menjauh dari panggilannya. Dan saudara pikir taking a break, mengambil istirahat sebentar dari pribadinya itu keputusan yang bijaksana. Tapi saudara, pernahkah kau mengerti taking a break Sabat itu gak ada salahnya kok saudara. Tapi yang kita itu kan istirahat untuk kerja. Tapi dengan Tuhan boleh gak break? Gak boleh. Karena seperti ikan keluar dari air, pohon dicabut dari tanahnya, mati gak saudara? Mati. Kita dengan Tuhan itu gak pernah boleh disconnect, harus terus connect saudara. Sama dengan hari ini saudara punya handphone, saudara handphonemu lowbat, saudara perlu charger, chargernya ada tapi kan nyoloknya harus bener. Lah kan ada banyak colokan di dunia ini, hidung juga bisa saudara colok, ya kan? Ada banyak lubang-lubang lain yang bisa saudara colok. Tapi mengeluarkan power listrik gak? Ya enggak. Kenapa? Ya memang dia diciptakan bukan buat itu. Dia diciptakan untuk coloknya ke listrik. Baru handphone kita akan nyala. Nah kita ini kalau udah letih, capek, nyoloknya tuh kemana-mana ini loh saya. Tuhan mungkin kayak, ayo nak, ini aku di sini tinggal colok ke sini. Sini loh nak. Bentar Tuhan nyoba tak healing kemana dulu. Sebentar Tuhan aku tak coba lari kemana dulu, ke makanan kayak enak Tuhan. Ke manusia ini, ke sini. So kayak nyolok itu, kayak nyolok ke lubang hidungmu terus. Kelihatannya bener. Sama kan, dua kan lubangnya. Kelihatannya bener tapi salah. Gak diciptakan buat di sini. Nah kita ini kadang nyoloknya kayak orang amburadul gitu loh. Yang ada akhirnya semakin letih dan ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini bolehkah demi kasih Tuhan saya mau berkata, nak, dia menunggu saudara dan saya setiap malam di kamar saudara masing-masing. Saudara gak perlu cari sampai kemana-mana. Di dalam kamarmu, karena Alkitab berkata kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Artinya dia gak pernah jauh-jauh dari saudara. Kita yang sukanya lari-lari, mencolot-mencolot itu loh saudara. Kayak ikan keluar dari air terus. Nyari hamba Tuhan sana, nyari orang sana. Dan kita lupa untuk datang kepada habitat kita. Kita lupa datang untuk kepada Dia yang menciptakan kita, saudara. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Saya tidak mengerti akan betapa mungkin ada keletihan-keletihan dalam hidup saudara. Tapi hari ini satu-satunya cara untuk kita kembali pulih, kembali kepada habitatmu saudara.
kembali kemana Tuhan menciptakan engkau, yaitu kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Detik engkau kembali kepada habitatmu, engkau kembali kepada hatinya, engkau kembali kepada pribadinya, engkau kembali kepada panggilannya, tiba-tiba engkau akan lihat pemulihan Tuhan akan mengalir dalam hidup setiap kita. Saudara pernah lihat film Madagaskar? Film kartun, isinya binatang-binatang semua. Tapi binatang-binatang ini ditaruh di kebun binatang, saudara. Dan mereka sangat merindukan untuk dikembalikan kepada habitat mereka. Karena mereka tahu sesulit apapun hutan, seburuk apapun, seberat tantangannya hutan, mereka tetap bisa hidup. Kenapa? Karena itu habitat mereka. Saudara, saya tuh suka lihat dokumentaris tentang penyelamatan lumba-lumba. Sampai ada yang pernah mimpi katanya saya menyelamatkan lumba-lumba. Saya bilang, wah Tuhan, apakah ini panggilan baru dalam hidup saya untuk menyelamatkan lumba-lumba? Ya. Tapi saya di Indonesia belum pernah lihat lumba-lumba. Mungkin saya kurang menelusuri dengan baik. Saudara, saya pernah lihat bagaimana ada seekor lumba-lumba. Jadi di Amerika itu mereka sering, saudara, ada lumba-lumba terdampar, paus terdampar. Nah, mereka akan ambil, mereka akan pungut, mereka akan rawat, jaga baik-baik. Setelah sehat akan dikembalikan kepada habitatnya, dikembalikan ke laut. Nah, salah satu itu pernah terjadi, ada dolphin, lumba-lumba yang diambil ternyata kondisi hamil. Dan ketika kondisi hamil, pada singkat cerita dirawat, diperbaiki, semuanya oke. Dia melahirkan anaknya itu di kebun binatang. Ketika anak ini sudah cukup umur, waktu mau dikembalikan ke laut dan sudah dilepas, beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian, lumba-lumba yang sama itu balik. Kenapa? Gak bisa makan. Lumba-lumba itu binatang pintar loh, saudara. Dia gak bisa makan. Kenapa? Karena selama di akuarium makannya 3 kali sehari plus vitamin. Tinggal mangap, cemplung, mangap, cemplung, mangap, cemplung. Akhirnya kemampuan dia berburu hilang. Singa kalau di sirkus jadi raja sirkus. Di habitatnya raja hutan. Kalau di sirkus cuma lompat-lompat pakai buletan berapi. Tapi kalau di hutan jadi binatang yang paling ditakuti. Padahal paling besar juga enggak, paling cepat juga enggak. Tapi kenapa dia dijuluki raja hutan? Saya bisa ngerti mas ya. Engkau dalam habitatmu, sesulit apapun engkau pasti bisa hidup. Karena apa? Ada anugerah Tuhan yang akan menyertai engkau. Tapi semakin engkau menjauh dari habitatmu, engkau keluar dari habitatmu, engkau keluar dari hadiratnya, dari panggilannya, engkau semakin menjauh, engkau akan semakin lemah, engkau akan semakin lemah. Dan tanpa kau sadari tiba-tiba engkau lumpuh total. Dan tiba-tiba kau kehilangan semua karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saudara, saya ini berkali-kali melihat bagaimana teman-teman seusia saya, kita mulai sama-sama pelayanan sama-sama, kita berdoa sama-sama. Saudara bayangin ya, ada teman-teman saya tuh hampir semua, mereka tuh dengar suara Tuhan tuh jelas, saudara. Pekanya luar biasa, dipakai Tuhan untuk bernubuat, dipakai Tuhan untuk begini, wah pelayanannya dahsyat. Saudara. Tapi cuma perlu 1 tahun, tiba-tiba hilang lenyap. Hari ini ketemu sudah seakan-akan tidak kenal Tuhan. Saya pernah bahas ini dengan papi saya. Dan papi saya berkata, sedih ya sah. Mereka dari kecil punya karunia luar biasa. Diberkati Tuhan, dipersenjatai dengan luar biasa. Cuman cukup 1 tahun. Diapain saudara? Sama orang tuanya diambil,
dikeluarkan ke luar negeri, dijauhkan dari kekristenan, dijauhkan dari Tuhan, dibilang kamu gak usah pelayanan, nanti pelayanan waktu kamu tua, waktu kamu mau mati, baru kamu pelayanan. Selama kamu masih muda, cari kerja, kamu senang-senang sehebat yang kamu mau, sepuas-puasmu. Nanti kalau udah mau mati, baru kamu pelayanan. Dan alhasil hari ini orang tuanya menyesal dan mereka berkata, Pak, gimana cara nolong anak saya? Karena tiba-tiba liar, saudara. Papi saya berkali-kali bilang ke saya, kamu boleh kok kerja. Saudara, papa saya gak pernah larang kami anak 3 untuk kerja, enggak. Beliau izinkan kami kerja. Kamu mau kerja apa aja boleh. Kamu gak harus jadi hamba Tuhan, apa aja boleh. Dia bilang ke kakak saya, cici saya yang paling pertama, dia bilang, Kes, kamu mau jadi make up? Boleh, tukang make up? Boleh. Belajar yang benar, gak usah kuliah, belajar make up. Kursus ambil sana, ambil sini, belajar yang benar. Jadi berkat buat orang. Dia bilang ke kakak saya yang kedua, kamu punya kehebatan di lobbying, kamu bisa ngobrol dengan tentara, dengan polisi, pakai itu. Yang penting untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir beliau akan bilang ke saya, kamu bebas mau pilih apa aja. Selama kamu tahu itu pilihan yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tapi satu hal yang papi saya selalu bilang, tapi apapun pilihan hidup yang akan kamu pilih, pastikan hidupmu tetap jadi berkat. Kenapa? Itu adalah habitatmu. Dari hidupmu harus mempermuliakan nama Tuhan. Dari hidupmu harus memberkati banyak orang. Ujung-ujungnya apa? Biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Saya percayalah ada begitu banyak orang, Pak, kirim anakmu ke sini ke situ, Pak, aja biar jadi orang sukses, jadi orang kaya. Tapi saya selalu berkata, saya gak butuh anak-anak saya sukses. Saya perlu anak-anak saya tetap dalam rumah Tuhan seumur hidup mereka. Dan saya mengucap syukur saya punya orang tua yang seperti itu, saudara. Dan saya gak bisa pungkiri ada begitu banyak orang yang mungkin gak seberuntung saya. Banyak yang datang ke saya, dia berkata, gimana ya aku dipaksa orang tua, aku gak boleh pelayanan, gak boleh. Dan saya tahu itu menyiksa mereka loh, saudara. Tapi sekali lagi saya melihat ketika mereka memutuskan, saya melihat anugerah Tuhan ada itu. Entah gimana boleh. Tiba-tiba hati orang tuanya berubah. Tiba-tiba mungkin keluarganya dipulihkan. Gak tahu gimana caranya. Tapi mereka yang harus memutuskan untuk berkata, aku akan tetap walk and work with God. Aku akan tetap ada dalam panggilan Tuhan dalam hidupku. Dan ketika mereka putuskan itu, saya lihat anugerah Tuhan. Itu seperti menopang mereka untuk terus naik dan tidak pernah turun. Hari ini, di manakah saudara berada? Apakah saudara ada dalam hadirat Tuhan dan dalam pribadinya dan dalam panggilannya? Atau mungkin hari ini saudara sudah menjauh dari pribadinya? Dan hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, tidak ada yang terlalu jauh untuk Tuhan tangkap dan tarik saudara kembali kepada hatinya. Tidak ada yang terlalu dalam untuk Dia angkat kita kembali. Dan sekali lagi saya berdoa, apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan ya saudara. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan genggamannya. Karena itu adalah habitat kita, itu adalah hadiratnya, itu adalah pribadinya, dan itu adalah panggilan setiap kita. Sekali lagi, habitat itu bukan berarti nyaman saudara. Panggilan Tuhan belum tentu nyaman. Jalan dengan Tuhan belum tentu nyaman. Tapi kita akan melihat anugerahnya. Itu yang akan menyertai setiap kita. Maka jalan-jalanmu mungkin gak nyaman, tapi jalan-jalanmu akan disebut jalan yang berbahagia. Jangan khawatir akan hal yang lain. Putuskan untuk pulih. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan yang akan memulihkan setiap kita.